Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih merasakan udara sejuk, masih bisa merasakan bagaimana kita bernafas, bagaimana kita beraktivitas. Itu semuanya adalah nikmat Allah yang tidak terputus-putusnya. Sejak kita lahir sampai kita saat ini, apapun kondisi kita, itu adalah nikmat yang terus mengalir dan bukti bahwa Allah adalah ada. Jamaah yang berbahagia, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani dan melanjutkan misi kenabiannya dengan berakhlak yang terpuji di tengah-tengah masyarakat dan menjadi amal yang terbaik bagi kita masing-masing dengan meneladani dan melanjutkan misi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pendengar jamaah rahimakumullah, salah satu hadis yang berbunyi as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun lima bainahunna idza junibat kabair. Dari sholat satu ke sholat yang berikutnya, dari sholat yang 5 waktu yang diwajibkan dari Jum'ah ke Jum'ah, dari Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa antara ibadah yang satu menuju ibadah berikutnya ketika dihindari dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab utama kitab Thaharah, subbab bab as-sholawat al-khams wa al-jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat lima bainahuma ma ujtunibat al-kabair. Hadis nomor 233. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dalam Musnad sahabat Abu Hurairah nomor hadis 8.700. Baik Imam Muslim maupun Imam Ahmad sama-sama meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jamaah yang berbahagia, kandungan hadis ini menjelaskan tentang beberapa media yang dapat menghapus dosa. Media penghapus dosa yang disebut dalam hadis ini adalah sholat 5 waktu, ibadah Jum'ah dan ibadah di bulan Ramadan. Menyebutkan 3 hal ini sebenarnya terkandung sebuah pesan agar hamba Allah selalu muhasabah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah setiap saat. Dalam hadis ini Nabi mengajarkan adanya permohonan maaf serta penghapusan dosa itu dilakukan secara berkala. Pertama adalah permohonan maaf yang sifatnya harian. Prosesi ini minimal dilakukan sebanyak 5 kali dalam satu hari, yaitu sholat fardu. Kedua dilakukan dalam skala mingguan, yaitu pada ibadah sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, permohonan maaf itu dilakukan dalam skala tahunan, yang dalam konteks hadis ini dilakukan setiap bulan Ramadan. Hadis ini juga menjelaskan bahwa
dosa yang dapat diampuni Allah adalah sholat fardu, ibadah Jumat, dan ibadah di bulan Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Untuk dosa-dosa besar tidak bisa terampuni dengan menggunakan media-media penghapus dosa yang telah disebut dalam hadis ini. Hadis ini kembali menegaskan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan manusia selain dosa-dosa besar. Dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia surga." An-Nisa 31. Hal yang sama yaitu tentang diampuninya semua dosa selain dosa besar juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Surah 37 dan An-Najm ayat 32. Jamaah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi dosa-dosa besar. Ada yang mengatakan dosa besar itu hanya 7 yang dikenal dengan as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang menghancurkannya. 7 dosa besar itu dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, 7 dosa besar itu adalah mensekutukan Allah, sihir, menghilangkan nyawa tanpa ada alasan syar'i, makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh zina orang mukmin lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga itu menjadi perhatian bagi kita dan menjadi evaluasi bagi kita untuk senantiasa taqarrub, memohon ampun kepada Allah dan memohon karunia yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.